Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya bisa dengar dari pojok kanan? Ustaz Yusuf bisa ya, dari pojok di sebelah kiri saya? Siapa ya? Bisa dengar ya? Ya, insyaallah ya. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada kita nikmat melimpah, yang telah menurunkan hujan yang sangat menyegarkan suasana kita di sore hari ini. Semoga dengan turunnya hujan ini menambah kesyahduan acara kita pada sore hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Yang saya muliakan, yang kita cintai, yang kita banggakan, Ustadz kita, Ustadz Elvin Sasmita, ayah kita semua. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang tidak disangka-sangka. Kehadiran para guru-guru, para asatidz kita, Ustadz Budi Azhari, Ustadz Elvin, dan sebenarnya masih ada juga Ustadz Syahri dan juga Ustadz Iwan, tapi beliau-beliau ada kesibukan. Dan alhamdulillah, tadi pagi insya Allah kebanyakan di antara kita, atau mungkin semua di antara kita, telah mendengarkan tausiah yang luar biasa dari guru kita, Ustadz Budi Azhari hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan sangat lancar, meskipun sebelumnya kami sempat khawatir ya melihat banyaknya mobil yang hadir, sepeda motor, dan juga peserta yang hadir dari berbagai wilayah, karena yang datang itu bukan cuma Kediri, ada dari Malang, bahkan juga ada dari Probolinggo gitu ya, di subuh ya tadi pagi. Alhamdulillah. Kemudian di sore hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita juga, yaitu ayah apa kakek Ustaz? Kakek mbah itu, karena biasanya kita manggilnya ayah gitu ya. Beliau ini yang termasuk senior mungkin ya, bahkan mungkin lebih senior daripada Ustadz Budi Azhari ya, karena Ustadz Budi Azhari itu beliau putranya 4, beliau sudah 7, jadi beliau yang duluan berkeluarga gitu insya Allah ya. Dan juga hari ini juga alhamdulillah ya, beliau sudah dikaruniai, tahun lalu beliau sudah dikaruniai menantu ya, itu yang pertama, dan hari ini alhamdulillah sudah jadi kakek ya. Jadi ahlan wa sahlan Mbah. Ini kearifan lokal. Alhamdulillah, beliau berkenan hadir memberikan kepada kita berbagi ilmu dan juga tentunya pengalaman ya. Sebelumnya untuk menambah keberkahan kita pada sore hari ini, kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Afif. Pada Ustadz Afif, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada Hafid yang telah membacakan ayat Al-Quran kepada kita semua. Ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Hermanto. Baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Afif tadi menambahkan pahala dan juga menambahkan ketenangan serta derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Dan untuk acara berikutnya insya Allah kita akan mulai tausiah atau bincang-bincang kita dengan ayahanda kita pada Ustadz Elvin. Mungkin saya persilakan dulu, silahkan sama saya. Baik, beliau ini nama lengkapnya Ustadz Elvin Sasmita Eskop. Asalnya emang sarjana komputer sama gitu. Jadi beliau ini putra asli dari Nangro Aceh Darussalam, ya, anak seorang tentara gitu. Ya, dan alhamdulillah beliau ini berkeluarga dan Allah karuniai 7 orang putra putri. Ada laki-laki, ada perempuan, dan alhamdulillah dari 7 putra putri beliau, 6 diantaranya alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran, sehingga kita sangat mengharapkan beliau bisa berbagi ilmu dan juga mungkin pengalaman beliau secara pribadi dalam membina keluarga bersama anak-anak juga, ya, tentunya agar itu juga bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Beliau kelahiran Aceh
tanggal 17 Juli 1971, hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Awal tahun 1300. Antum dari mana dapatnya itu? Apalan Ustaz. Ya gitu ya. Jadi alhamdulillah beliau di Al-Fatih dulu sempat menjabat mudir madrasah. 3 tahun. 3 tahun. Kemudian dari ini beliau di HRD jadi. Di HRD Al-Fatih Bilal Peradaban. Dan alhamdulillah beliau kalau tidak salah beliau berkunjung ke Kediri ini sudah keempat ini sudah. Yang pertama survei, yang kedua kajian parenting, yang ketiga majelis cinta, ini keempat. Salah keempat ini ya. Dan tema insya Allah yang akan beliau sampaikan adalah berkenaan bagaimana memaksimalkan peran kita sebagai ayah maupun sebagai bunda di dalam membersamai Ananda untuk bisa meraih visi kita semua, yaitu melahirkan generasi gemilang di usia belia. Jadi kira-kira dari sekian kegelisahan kita sebagai ayah dan bunda ya, dalam membersamai Ananda, mungkin ada hal yang kiranya kok belum maksimal, atau hasil yang ada itu belum bisa memuaskan diri kita. Kira-kira apa yang masih perlu untuk kita maksimalkan kembali? Beliau nanti akan berbagi ilmu dan juga pengalaman beliau dalam mendidik anak beliau kepada kita semua. Pada Ustadz Elvin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang sama-sama kita hormati dan cintai guru kita Ustadz Hermanto wa Ustadz Bilal yang jenggotnya hampir sama saya. Alhamdulillah masih ada yang bisa sama. Juga ayah bunda sekalian, para ustadz ustazah yang mudah-mudahan Allah senantiasa membarokahi antum semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya ditakdirkan pada sore hari ini, mungkin dadakan dari Ustadz Bilal ya. Obrolannya baru tadi pagi ya. Tadi pagi karena memang tadi juga saya mau ajak Ustadz Budi tapi belum selesai tadi. Saya pengen buat kejutan ke antum buat Ustadz Budi ke sini. Tapi itu belum selesai obrolannya tadi. Ya akhirnya saya berangkat sendiri. Teman-teman insyaallah hormati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertama saya ingin mendudukkan satu hal yang sebenarnya
kita semua insya Allah sudah menjalani itu. Hanya saja di sore hari ini saya mungkin akan berbagi yang mudah-mudahan itu bisa semakin memperkokoh, menguatkan kita, ya, khususnya untuk berpikir secara serius, menghasilkan satu generasi yang generasi itu berusaha kuat untuk mencintai Allah, dan mudah-mudahan Allah mencintai mereka. Bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah satu masyarakat itu masyarakat yang ummi, dan Rasulullah berasal dari masyarakat itu. Kemudian Allah utus Rasul untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi sebuah masyarakat yang memang teramat sangat rusak pada hari itu, dan pada saat itu masyarakat Arab berada pada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Ya, saya sebenarnya nyiapkan slide supaya antum semua bisa ngelihat betapa Arab hari itu, Mekah misalnya cuma ada Ka'bah di situ, kemudian dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk yang biasa-biasa saja. Kemudian kita akan melihat perbandingannya dengan bangunan-bangunan yang ada di Persia di waktu yang sama, dan juga bangunan-bangunan yang ada di Romawi di waktu yang sama. Sehingga begitu dahsyatnya, ya, sampai kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengutus Nabi itu tidak untuk supaya orang Arab itu mengejar ketertinggalan secara teknologi. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diutus untuk mengejar ketinggalan secara teknologi, ekonomi, ya, sosial budaya hari itu, tidak. Ya, padahal dia ada dua imperium besar di situ. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bagaimana memperbaiki manusianya. Sebagaimana Rasul sendiri mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Artinya memang esensi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk memperbaiki manusianya. Jadi bukan memperbaiki teknologi dan seterusnya, bukan mengejar ketertinggalan teknologi dan seterusnya, bukan. Dan lebih dahsyat lagi, Al-Quran itu Allah mengisahkan, dan kita juga tahu bahwa kisah-kisah itu Allah hadirkan justru di fase Makkiyah. Ya, kisah-kisah itu mayoritas diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di fase Makkiyah. Yang di fase Makkiyah itu, ayat-ayat yang dimunculkan ketika membicarakan tentang masyarakat terdahulu dengan teknologi canggih yang gagal, artinya masyarakat gagal, ya, masyarakat ini punya teknologi yang luar biasa. Yang paling menonjol dan sering dibicarakan adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Yang nanti kalau antum lihat, baik kaum Ad maupun kaum Tsamud itu memiliki teknologi yang mereka membuat rumah tempat tinggal mereka saja, ya, untuk bisa nyaman, terlindungi dari berbagai macam, ya, bencana dan seterusnya. Mereka memahat bukit-bukit batu, atau gunung-gunung batu itu mereka pahat sedemikian rupa, yang sampai hari ini kalau ada di antara kita yang sempat berziarah sampai ke Yordan misalnya, maka kita akan bisa melihat sisa-sisa kebesaran itu. Bekas mereka yang ribuan tahun dulu mereka hidup itu masih ada bekasnya sampai sekarang. Artinya bangunan yang luar biasa itu, ya, dengan detail yang kalau kita lihat, ya, mungkin orang hari ini tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Ya, dan bahkan yang lebih dahsyat lagi bahwa ribuan tahun masih bisa kita lihat sampai hari ini. Yang saya ketika bicara dengan
teman-teman arsitek misalnya saya tanya, bangunan di Tamrin sama Sudirman itu di Jakarta itu berapa lama tahannya, bangunan bertingkat itu yang megah-megah itu. Kata mereka mungkin 200-an tahun lebih sedikit. 200 tahun, 300 tahun, mungkin segitu bertahannya. Setelah itu selesai. Bangunan itu tidak akan bisa terlihat lagi gagah berdiri seperti itu. Artinya secara teknologi jauh sekali sebenarnya. Secara teknologi jauh sekali sebenarnya, karena kalau dilihat ya dengan daya tahannya bangunan yang diciptakan, maka tidak ada apa-apanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia hari ini. Ya. Kenapa Allah menceritakan flashback sedemikian rupa gitu kepada sebuah masyarakat yang hari itu juga dihadapkan pada dua imperium besar. Ya, jadi Allah menceritakan bagaimana masyarakat terdahulu yang mereka memiliki teknologi luar biasa, tapi sombongnya juga luar biasa, bahkan mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegagalan terbesar yang mereka lakukan di tengah. Secara kasat mata, secara materi mereka dikatakan sukses, tapi di hadapan Allah mereka tidaklah sukses. Justru itu pangkalnya kemudian Allah marah kepada mereka. Allah cukup mengirimkan angin 7 hari 7 malam itu masuk ke rumah-rumah mereka yang kokoh itu. Kemudian mereka tubuhnya tidak ada yang bisa bertahan satupun. Bahkan kemudian dengan satu kali teriakan kemudian rontok semua mereka dan selesai semua. Jadi teknologi, kehebatan teknologi yang mereka buat itu tertinggal, tapi mereka tidak ada yang bisa menikmati, semuanya selesai. Sebabnya hanya satu, sebabnya hanya karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menariknya seperti itu. Ya, indahnya itu seperti itu. Jadi kalau kita tadaburi Al-Qur'an, mudah-mudahan kita berdoa Allah mudahkan Ustaz Budi, karena kita lagi ada satu upaya untuk membuat tadabbur ayat itu berdasarkan turunnya ayat. Jadi mudah-mudahan memudahkan kita untuk memahami ayat demi ayat itu. Itu sedang berjalan. Mudah-mudahan untuk take-nya juga lancar ya. Dia ada buku dan juga nanti ada videonya insyaallah. Ini untuk memudahkan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang apa-apa yang kita baca itu cuma terlewat begitu saja tanpa ada proses di mana kita memahami. Yang lebih dahsyat lagi bahwa melahirkan dalam satu bentuk amal. Sebenarnya itu yang ingin atau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengcreate manusia. Jadi membentuk manusia, ya, mendidik manusia supaya mereka semua itu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga sangat mencintai mereka. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan semua ketentuannya, dan Allah pun ridho kepada mereka. Jadi sebenarnya itu yang ingin dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga bisa kita bayangkan dalam proses yang hanya 23 tahun, ya, 23 tahun. Dan nanti kalau misalnya antum mau baca sirahnya, ya, bahkan secara teknis detail, misalnya kalau ingin melihat gimana sih cara Rasulullah kemudian melakukan pendekatan setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ya, kita bisa baca di buku Manhaj Haroki, ya, karya ya? bukan Syekh Munir Al-Ghadaban, ya. Manhaj Haroki itu beliau membahas, ya, mulai dari ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai nanti ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Jadi sangat lengkap ya literatur semestinya yang kita miliki dan harusnya kita baca.
Jadi kalau mau mulai baca sirah kemudian dari lahir atau dari sebelum Rasulullah ada, itu juga banyak. Ya. Eh, Bisa sirah nabawiyah Syekh Said Ramadan Al-Buti atau Syekh Al-Mubarakfuri gitu ya. Atau fikus sirahnya Muhammad Al-Ghazali misalnya. Maka antum bisa bisa mempelajari itu, bisa melihat itu sehingga kita betul-betul bisa merasakan seperti apa sih upaya Rasulullah Muhammad SAW itu berupaya untuk mengkreat, ya, mendidik manusia-manusia yang ada pada hari itu. Ini di awal ya, karena saya merasakan bahwa banyak hari ini bahkan mungkin di orang tua yang tingkat keyakinan tidak sampai pada tahap seperti itu. Ya, bahwa yang dibutuhkan oleh kita adalah sekarang ini adalah menghadirkan generasi yang bertakwa, ya. Jadi kenapa? Karena memang cuma dengan cara itu kemudian Allah membuat mereka mudah untuk belajar ilmu-ilmu yang Allah berikan. Sebagaimana ketika Allah katakan wa may yattaqillah wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah maka niscaya Allah akan mengajarkan ilmunya. Artinya kalau kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita, generasi yang kemudian menjadi bagian tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung ini, maka sesungguhnya Allah itu akan memudahkan dia untuk mempelajari ilmu apapun. Ya, maka tadi kalau antum ada yang mengikuti kajian Ustadz Budi, itu kan sampai-sampai kita tercengang ya pada saat mereka diminta oleh Ustadz Budi untuk mengungkapkan apa perasaannya ketika membaca surah Al-Kahfi, seperti apa sebenarnya yang mereka rasakan. Hampir sebagian besar ketika mereka mengungkapkan itu semua dirasakan oleh Ustadz Budi, ini yang disampaikan ada di kitab ini, sampaikan ada di kitab ini. Padahal mereka cuma menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi mereka cuma menyampaikan apa yang mereka rasakan tanpa mereka pernah membaca kitab itu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Allah mengarahkan mereka, pikiran mereka, perasaan mereka untuk sampai kepada satu titik yang itu ditulis oleh para ulama. Jadi ini yang sebenarnya sering kita masih belum yakin gitu. Jadi bahkan kita suka tersirap gitu ya dengan teknologi hari ini dan merasa khawatir kalau anak tidak bisa ini, tidak bisa itu gitu ya. Itu masih banyak khawatiran seperti itu. Ya, makanya kemarin itu ketika kami di madrasah itu diminta oleh Ustadz Budi untuk melihat muyulnya anak-anak ya, atau arah mereka itu pengennya kemana, terutama yang di angkatan pertama dan kedua, karena mereka sekarang angkatan pertama sudah di tahun ke-7 dan angkatan kedua sudah di tahun ke-6. Jadi satu-satu anak-anak itu dipanggil untuk diskus seperti apa gambaran mereka ke depan, maunya seperti apa, semuanya sudah punya keinginan masing-masing gitu. Saya merasakan satu hal yang sangat berbeda gitu, ya, dengan ketika mungkin saya lulus SMA kemudian untuk ngambil jurusan saja tuh masih mau kemana tuh masih bingung gitu. Tapi mereka sudah bisa membayangkan ya seperti apa mereka nanti ke depan itu seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan, ya. Jadi mereka sudah punya bayangan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya upaya kita yang mestinya kita lakukan, bagaimana caranya kita menjadi keluarga yang istimewa, keluarga yang terpilih gitu ya. Bagaimana Allah memilih Imran sebagai keluarga yang terpilih. Ya, kalau kita saya nggak tahu siapa yang suruh baca itu surah Ali Imran tadi. Ya. Saya
Tidak ada janjian apa-apa. Saya tadi itu Ya, satu. saya tadi itu ada materi sendiri, tapi begitu dibacakan surah Al Imran itu, maka saya justru merasa ini kayak yang lebih pas kalau saya sampaikan hari ini. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al Imran ayat 33 itu, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Artinya yang harus kita lihat bahwa pembicaraan tentang Imran itu hanya ada di ayat ini. Jadi pembicaraan tentang Imran itu artinya profil Imran itu cuma ada di ayat ini. Kalau yang lainnya misalnya ketika istri Imran berkata gitu ya, artinya figur yang sedang dibicarakan itu istrinya, Hana, bukan Imrannya. Tapi satu-satunya di surah Ali Imran, padahal judul surahnya tuh Ali Imran, keluarga Imran. Tapi dari 200 ayat itu, kita tidak akan mendapati profilnya atau figur Imran itu. Padahal Imran adalah keluarga yang terpilih. Ya. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam, ya, wa Nuhan, Allah memilih Nuh, ya, wa ala Ibrahim, Allah memilih keluarga Ibrahim, wa ala Imran, Allah memilih keluarga Imran alal alamin. Ya, tiga ini jelas nabi. Nabi Adam nabi, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bapak seluruh manusia. Nabi Nuh juga nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian seluruh penduduk ini, ya, yang kafir itu semua dimusnahkan, yang sisa adalah orang-orang beriman di atas kapalnya. Yang ketiga adalah keluarga Ibrahim, yang kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam adalah abul anbiya. Jadi bapak dari semua para nabi. Kemudian tiba-tiba Allah sebutkan wa ala Imran, dan keluarga Imran, yang kita semua tahu bahwa Imran itu bukan nabi. Imran bukan nabi. Dia hanya sosok pemimpin di daerah Palestina, kemudian orang soleh yang sangat dicintai oleh masyarakat. Itu Imran. Tapi tidak ada kisah tentang Imran itu di dalam Al-Quran. Tidak ada. Tapi cukuplah satu ayat ini menggambarkan bagaimana figur Imran itu, berikut keluarganya, ya, adalah figur yang terpilih, bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan posisinya dengan para nabi. Artinya ada keluarga terpilih. Ya. Dan nanti juga keluarga terpilih ini menghasilkan anak yang juga terpilih. Maryam, ya, anaknya Imran adalah seorang yang terpilih. Nah, ketika dikatakan innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dia terpilih. Ya. Jadi bagaimana keluarga yang terpilih menghasilkan anak yang terpilih, dan nanti juga, ya, cucunya juga menjadi orang yang terpilih, Isa alaihi salam. Nah, kedengaran dari suara saya kan di belakang? Itu Pak Janset dari mana? Pak Janset. Itu Janset mudah-mudahan akan berada di situ selama. Wah, ini. Baik, itu dulu, karena nanti kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu pakai nyeritain figur Imran itu kayak apa, tapi antum begitu mendengar bagaimana Allah sang pembuat kejadian menceritakan kejadian. Ya, jadi kalau saya sering kali kadang-kadang kalau
Kita melihat satu kejadian, kita ceritakan pada orang lain karena kita melihat kejadian itu. Tapi Quran itu Allah lah yang menciptakan kejadian dan Allah pula yang menceritakan kejadian itu untuk kita. Ya. Jadi pasti tidak ada yang meleset. Dan kalau Allah ceritakan pasti itu sangat penting buat kita. Dan kalau Allah nggak ceritakan, maka antum nggak perlu cari-cari karena itu pasti nggak penting buat antum. Ya. Jadi kalau Allah nggak ceritakan, nggak usah cari-cari karena itu pasti nggak penting buat antum. Ya. Jadi misalnya kalau dibilang dari tanah liat Nabi Adam dicipta dari tanah liat yang kayak apa, yang model tanah liat yang seperti apa. Nah, nggak perlu, nggak ada penjelasan, udah diemin aja. Karena itu pasti menurut Allah nggak penting buat antum. Tapi yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti yang penting buat kita. Ya, itu pasti yang penting buat kita. Nah, sehingga kalau kita lihat di surah Ali Imran itu, maka nanti begitu ceritanya mengalir, ya, dia akan diawali dengan doa. Dia diawali dengan doa. Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi dimulai dengan doa. Yang menarik kan begini. Yang menarik itu doa itu rahasia antara seorang hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya doa yang khusus yang cuma saya sama Allah saja yang tahu. Ya, Ustaz Bilal punya doa khusus. Punya Ustaz. Ya? Tapi istri bisa menebak. Nah, istri bisa menebak. Iya. Ini mana? Ini Musa mana? Ada Ustaz. Musa. Musa itu ceria kayak bapaknya. Masya. Jadi kalau di madrasah itu saya ketemu wajahnya ceria, selalu ceria. Apalagi kalau dapat umi yang lain lagi ceria lagi. Cek bapaknya yang ceria. Ustaz Bilal suka mancing-mancing. Sama Ustaz, kita kayaknya sama. Nah, jadi doa itu betul-betul pribadi kita sama Allah. Jadi cuma hanya saya dan Allah yang tahu misalnya doa spesial saya apa gitu. Ya, dan ini di ayat ini Allah ungkapkan. Jadi Allah ceritakan rahasia seorang Hana yang dari dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ceritakan pada kita. Ya, ini dahsyat ya. Artinya ini rahasia antara Allah dengan hamba. Tapi kemudian Allah ceritakan rahasia ini. Ya. Dan ini juga menggambarkan bahwa kalau kita punya keinginan, penting sekali untuk meminta secara serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini penting sekali ketika kita punya keinginan, maka kita minta secara serius pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian istrinya Imran ini mengatakan, Rabbi, ya Rabbu inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Jadi dia menazarkan apa yang ada di perutnya, ma fi batni, apa yang ada di dalam kandungan, ya, di rahimnya ini, dia berharap menjadi muharrara. Ya, ahli ibadah. Yang hari itu di Masjidil Aqsa, ahli ibadah itu itu tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Dia secara tersirat sebenarnya Hana minta anak laki-laki. Ya, secara tersirat Hana menginginkan anak laki-laki dan menjadi ahli ibadah.
Ya. Jadi bisa kita bayangkan nih seorang ibu yang tahu secara persis ya sebenarnya tujuan penciptaan manusia itu apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Jadi ketika Allah menitipkan anak kepada kita itu titipan. Itu bukan anak kita. Ya, walaupun secara proses kemudian dia menjadi anak biologisnya kita, ya, dan kemudian secara tanggung jawab Allah akan menanyakan secara langsung, ya, tentang anak kita itu. Jadi pertanggungjawabannya kita karena Allah titipkan anak itu. Tapi kalau Allah mau ngambil kapan saja itu bisa. Allah mau ambil kapan saja sesuka Allah, sekehendak Allah itu bisa. Allah mau mengambil dia lagi lucu-lucunya. Allah mau mengambil anak itu lagi bayi. Allah mau mengambil anak itu ketika dia sedang mulai beranjak dewasa. Atau anak itu ketika misalnya menjelang lulus kuliah. Atau ketika dia menjelang nikah. Ketika Allah ingin ngambil bisa kapan saja. Ya, artinya semua yang hadir atau semua yang ada pada diri kita hadir bukan milik kita secara hakiki. Sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ketitipan itu. Dan Allah ketika kemudian menitipkan anak itu kepada kita, esensinya adalah supaya anak itu menjadi orang yang senantiasa taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Nah, disinilah sekali lagi kadang-kadang banyak orang tua yang lupa bahwa anak itu cuma titipan. Kemudian yang harus dia bangun dalam diri anak itu bagaimana anak ini menjadi ahli ibadah. Siapapun dia dengan profesi apapun dia adalah ahli ibadah. Ya, mau dia punya skill ya sebagai seorang dokter kah? Apakah dia sebagai seorang ahli dalam mesin kah? Seorang arsitek kah? Atau apapun, tapi dia adalah ahli ibadah. Ya, dia adalah ahli ibadah. Nah, inilah figur ya. Jadi bisa kita bayangkan Imronnya enggak ada. Ya, Imronnya wafat. Tapi kualitas istrinya kayak begini. Dari cara dia berdoa saja kita sudah tahu kualitas seorang ibu seperti apa ini. Ya, dari cara dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita sudah tahu kualitas wanita seperti apa ini. Ya. Bahkan ketika minta supaya punya anak laki-laki ya dia tidak memintanya dengan secara vulgar ya jadi dengan satu hal yang itu sebenarnya tersirat di situ dia pengen anak laki-laki ya. Nah kemudian dia sadar betul ya ketika dia mengatakan ya innaka antas samiul alim. Dia sadar betul bahwa setiap apa yang dia minta ya pastilah kemudian Allah akan dengar itu ya dia akan dengar itu ya, ini kan bagian dari kekokohan akidah yakin sih karena hari ini banyak kita di masyarakat kita ini kadang bahkan ada ibu-ibu misalnya ketika mengeluhkan anaknya seperti ini kemudian saya katakan pertama Bu ibu harus banyak berdoa sudah lelah saya berdoa jadi sudah banyak saya berdoa tapi anak saya begitu-begitu saja ya, jadi dia masuk ke kategori yang Rasulullah sebutkan orang yang isti'jal, orang yang terburu-buru. Ya, ini orang begini akan dikabulkan doanya. Jadi ada orang yang seperti ini. Padahal kalau kita telusuri lagi ini dalam beberapa riwayat disebutkan Hana ini untuk dapat Maryam ini susah, panjang waktunya. Lama memperoleh anaknya itu lama puluhan tahun
Ya, jadi bukan waktu yang sebentar. Ya. Nah, kemudian ya, eh, begitu begitu lahir itu, disinilah kemudian kelihatan bahwa sebenarnya Hana berharap anaknya itu adalah laki-laki. Ya, ketika dikatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi waktu anak itu lahir, kemudian Hana mengatakan, sungguhnya ya Rabbu, sungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Ya, sungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Padahal dia berharap ya dia punya anak laki-laki. Kemudian Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah itu lebih mengetahui apa yang engkau lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan gak sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, kesadaran itu sudah. Jadi begitu terima takdir Allah itu, walaysa dzakaru kal untha, dan gak sama laki-laki sama perempuan, udah selesai lah. Ya, selesai lah. Jadi kalau misalnya Ustaz Bilal berharap ada anak perempuan, kemudian sampai anak keberapa sekarang? Kelima itu semua laki-laki, ya terimalah itu gitu. Ada doa tersirat tuh anak perempuan ya? Sebenarnya kan kalau antum punya anak laki-laki 5, itu artinya antum akan punya mantu 20. Oh, Iya kan? itu baik kalkulator Ustaz. Enggak, itu sederhananya syariat kita. Kita ini yang bikin jelimet itu kan kita sendiri. Ya. Istri saya itu kalau bilang ke anak-anak saya yang laki-laki gitu, misalnya bilang ke Hamzah, ketika dia galau gitu, Hamzah tuh usia 17 tahun, kenapa kamu mau nikah? Senyum-senyum dia. Ya, aku ada ahwat yang aku suka. Oh ya? Iya. Terus mesti gimana? Ya udah, banyak doa aja sama Allah, tapi nggak usah perlu kamu kasih tahu ke ahwat itu bahwa kamu suka. Jadi penyakit. Udah banyakin doa aja. Kalau dia jodoh kamu, dia akan Allah akan berikan untuk kamu. Gitu ya, Mi? Iya. Dan kamu harus tahu, kamu istrinya nggak boleh satu nanti. Itu kata saya. Jadi kesemuanya laki-laki sih bilang, pokoknya istri kalian nggak boleh satu. Abi, masalah keberanian abinya. Ya, masalah keberanian abinya. Anaknya suruh nggak boleh satu. Iya. Kalau abinya? Kalau abinya emang udah suruh dari dulu. Ya, itu masalah keberanian abinya, kan gitu aja. Satu masalah keberanian, kedua masalah kecocokan. Gitu. Stabila suka ini mancing-mancing. Jadi kan saya jadi lupa nih. Nah, itu bisa. Kerjaan. Laisa dzakaru kal untha. Iya, itu artinya ketika dikatakan bahwa tidak sama laki-laki sama perempuan itu, maka kita harus berpikir bagaimana caranya mendidik anak laki-laki ya untuk menjadi seorang qawwam, dan bagaimana mendidik seorang anak wanita untuk menjadi solihah. Ya. Jadi itu fokusnya. Makanya kalau saya suka mengatakan wanita itu simpel, kalau didik anak wanita itu simpel. Antum ya cukup fokus di 4 hal. Sholat 5 waktunya dia tidak tertinggal, ya. Kemudian saum Ramadannya dia juga laksanakan dengan baik. Kemudian dia taat kepada suaminya, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, maka selesai. Itu untuk ahwat, selesai. Masalah antum kemudian ingin mendidik dia punya keahlian apapun A, B, C, D, silakan, tidak ada masalah. Tapi 4 itu fokusnya. Karena cuma dengan cara itu membuat anak perempuan kita itu dipersilakan masuk dari pintu surga yang mana saja dia suka. Gitu. Artinya, ketika dikatakan walaysa dzakaru kal untha, sudah sederhana itu sebenarnya cara kita memahami. Didik anak laki-laki menjadi seorang qawwam, ya. Didik anak perempuan menjadi seorang soleh, yang solihah, ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan tadi kan kalau penjelasannya nanti solihah itu qanitatun hafizatun. Qanitat dan hafizat. Taat pada Allah dan suaminya. Kemudian hafizat, dia menjaga kehormatan dirinya.
Nah, nanti kalau kita lihat dari 4 hadis itu, ketika bicara 4 kan, 3-nya qanitat. Ya, salat 5 waktu taat pada Allah. Puasa bulan Ramadan taat pada Allah. Taat kepada suami ya qanitat. Hafizat baru menjaga kehormatan kemuliaan diri. Dan ketika nanti kalau kita lihat di dalam surah At-Tahrim di ujung akhir ayat itu ketika bicara tentang Maryam, maka Maryam itu diistimewakan karena 2 hal. Ahsanat farjaha. Terus wa kanat minal qanitin. Mestinya enggak qanitin ya. Mestinya qanitat. Nah, tapi karena dia punya ketaatan yang itu, ketaatan sama dengan laki-laki yang mulia di muka bumi ini, maka disebut minal qanitin. Jadi juga itu. Itu. Nah, itu ya fokusnya tadi. Fokusnya sederhana itu saya katakan yang bikin jelimet itu kita sendiri ya, fokusnya di 2 itu ya, karena nanti kalau bicara tentang qawam maka antum harus perhatikan apa afdoliyat yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki jika dia menjadi seorang qawam ya, al-fadl seperti apa yang kemudian dia harus miliki ya, laki-laki ya, keutamaan dalam akidahnya seperti apa, keutamaan dalam ibadahnya seperti apa, keutamaan dalam akhlaknya seperti apa, sehingga nanti dia layak menjadi seorang qawam. Ya. Baru kemudian wabima anfaqu min amwalihim. Itu juga ukuran dalam syariat itu juga sederhana, simpel sekali. Ya, begitu dia balik untuk mengukur dia bisa nikah atau belum siap nikah, maka diukur rusda atau tidak. Rusda atau tidak itu ya, maka itu nanti cara kita menilai wabima anfaqu min amwalihim ya. Sesederhana itu sebenarnya. Saya nggak ngurain satu-satu lagi semua ya, karena waktu kita terbatas ya, nanti tugas Ustadz Hermanto saja ya. Untuk ngurain satu-satu saya cuma kasih clue-cluenya saja ya, jadi nanti kalau antum saya hanya mempraktekkan berdasarkan clue-clue itu. Saya Ustaz Budi itu mempraktekkan berdasarkan clue-clue itu saja. Nah, contoh secara teknis nanti dalam ibadah seterusnya itu sudah clear ya. Rasul itu menjelaskan secara clear. Bahkan day by day Rasulullah itu seperti apa kita sudah bisa lihat hari ini gitu. Ya, mau yang mahdoh mau gairul mahdoh di day by day Rasul itu kita bisa dapati itu. Jadi kita misal minta aja Ustaz Hermanto untuk membahas tentang keseharian Rasulullah itu kayak apa sih, gitu kan? Antum mengaji tentang keseharian Rasulullah seperti apa, sudah. Oke, pokoknya saya sore ini memberikan PR saja pada Ustaz Hermanto. 5 menit lagi, ya. Saya buat jadi 2 menit ya. Kemudian dikatakan wa inni samaituha Maryam. Nah, ini juga luar biasa karena kalau antum lihat nanti, dan sungguhnya aku memberikan nama kepada dia itu Maryam ya, dan ini tidak ada di dalam khazanah bahasa Arab Maryam itu ya. Maryam itu artinya kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi istrinya Imran ini ya, Hana ini memberikan nama yang kalau kemudian antum kaitkan dengan Rasulullah menganjurkan kita memberi nama, salah satu nama terbaik yang disarankan oleh Rasul untuk diberikan pada anak adalah Abdullah. Jadi antum lihat masanya jauh berbeda, tapi seorang Hana memberikan nama kepada anaknya yang nama itu punya kaitan erat dengan esensi manusia itu diciptakan. Ya. Maryam artinya hamba Allah, Abdullah. Ya. Nah, dan ini pentingnya untuk memberikan nama yang baik kepada seorang anak.
Ya, penting sekali berikan nama yang baik pada seorang anak dan punya cita-cita besar mulia yang disematkan pada anak tersebut. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini juga hal penting yang harus kita pahami, bahwa sungguhnya aku meminta pertolongan untuknya ya pada Engkau ya Allah dan anak keturunannya minasyaitonir rajim, dari setan yang dilaknat. Jadi ternyata ya Hana ini paham betul. Jadi begitu anak itu lahir, maka dia paham betul bahwa seorang anak yang dia lahirkan ini sedang masuk ke kancah pertarungan. Kancah pertarungan sira'ul bainal haqq wal batil, pertarungan antara hak dan batil. Ya. Antara ya tentara-tentara setan dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi paham betul bahwa ini sedang masuk ke wilayah pertarungan. Ya, sehingga apa? Sehingga dia minta supaya anaknya ini, anak wanitanya ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula keturunannya. Maka nanti kalau kita lihat ada hadis yang menyebutkan bahwa dua anak yang tidak disentuh oleh setan itu adalah Maryam dan Isa alaihi salam. Ya. Nah, kalau kita lihat maksudnya bahwa sungguhnya begitu kita punya anak, kita harus sadar penuh bahwa kita sedang punya anak yang anak ini diincar, ya, diincar ya oleh mereka musuh-musuh Allah. Ya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Karena syaitan itu minal jinnati wan nas. Ya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan itu bisa membisikkan berbagai macam hal perkara yang buruk ke dalam hati manusia. Nah, disadar betul. Nah, kita kalau nggak sadar bahwa anak kita ini sedang berada dalam satu pertarungan antara hak dan batil, selalu menjadi incaran dari musuh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan santai-santai saja, nggak perlu membuat tadi. Pada hari ini, orang saking takutnya COVID itu, ya, semua hal dia buat SOP segala macam untuk supaya apa? Supaya COVID tidak sampai ke dia. Mulai dari pakai masker, jaga jarak dan seterusnya, yang kadang nggak masuk di akal gitu. Nggak masuk di akal. Nah, gimana? Kenapa saya bilang nggak masuk di akal? Lah, hari ini ya seolah COVID itu cuma ada di masjid sama di sekolah. Ya kan? Begitu kemudian ada di pasar, ada di warung tuh COVID nggak ada gitu. Sih banyak kafe nggak? Banyak kan? Ya. Coba kalau lihat kalau malam ada COVID nggak sih? Nggak ada. COVID itu cuma ada kalau ada petugas. Kalau ada petugas nggak ada COVID itu. Ya. Jadi ini kita sampai begitu, saking takutnya terserang oleh virus. Tapi kita nggak pernah sadar misalnya bahwa kalau tadi kita ingin supaya anak ini cintai Allah, ya Allah mencintai dia, dia mencintai Allah, gitu kan? Kita pengen seperti itu. Tapi ada setan yang terus akan berusaha mengincar dia supaya dia tidak mencintai Allah dan supaya Allah tidak mencintai dia. Terus kita nggak pernah mikir tuh buat itu anak itu gimana caranya supaya dia terlindungi. Ya, yang jelas nggak mungkin jaga jarak, pakai masker, nggak mungkin. Bahkan hari ini, ya di masjid itu kan Rasul itu suruh rapat itu supaya tidak ada celah di antara satu dan lain menyebabkan setan masuk di situ. Tapi kalau kemudian hari ini di masjid saja kita disuruh berjarak 1 meter. Artinya di sini ada bapak setan, ya sama istrinya, anak setan, kakak setan, nenek setan gitu ya. Jadi baru jamaah berikutnya. Gitu ya. Ini supaya kita mulai terlatih aja, supaya kita punya kemandirian ilmiah.
Saya tempat paling rusak kan di pasar ya. Ya. Jadi perlu dibuat supaya setannya banyak di masjid gitu. Jadi dan tadi kalau antum lihat, antum boleh dibaca, googling deh, bahwa ada khilafiyah di negara-negara maju itu tentang berapa jarak sesungguhnya yang harus dibuat itu. Apakah 1 meter? Apakah Amerika pakai 1 meter? Apakah Inggris pakai 1 meter? Apakah Korea Selatan pakai 1 meter? Coba antum cek deh. Jadi ada khilafiyah di antara penentuan jarak itu. Ya. Nah, di sini problem mereka karena mereka tidak pernah paham tentang perkara gaib. Beriman pada yang gaib itu nggak pernah. Nggak ada itu. Karena mereka cuma unsur materi, kelihatan, zahir, cuma itu saja. Sampai kepada sesuatu makhluk yang nggak kelihatan itu pun mereka berusaha untuk membuat dia jadi kelihatan. Cara menyikapinya dengan cara kelihatan. Sekarang gini. Ada orang satu rumah. Ada anak 3, ada suami, ada istri. Kemudian begitu dicek ternyata suami positif, tapi istri sama anak-anaknya enggak. Padahal itu suami tidur sama istrinya, ya. Kemudian anak-anak interaksi, mau berangkat dia cium anaknya seterusnya, tapi anaknya enggak apa-apa tuh. Kan kalau buat orang beriman pakai takbir kan selesai. Kenapa? Ya dia sudah ditakdirkan kena, yang lain tidak ditakdirkan oleh Allah kena, selesai. Selesai tuh. Ya kan? Tapi kalau mereka kan enggak, mereka cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Kayak gitu. Ya. Ada orang kumpul dalam satu ruangan banyak sekali, sampai kemudian dia kena positif, kemudian disuruh semua karena udah berapa hari mereka interaksi, disuruh untuk cek semua, yang lain gak ada yang kena, cuma dia sendiri yang kena. Ada, dan itu terjadi. Gitu. Kenapa? Karena Allah takdirkan dia kena. Ada banyak orang yang kena kemudian sembuh, kena sembuh, kemudian ada yang mati. Kenapa dia mati? Karena Allah takdirkan dia mati. Sederhana itu orang beriman. Ya. Nah, kalau masalah tadi bahwa ketakutan memberikan efek, itu saya punya penjelasan sendiri. Ya, saya baca hasil penelitian 30 tahun itu saya baca. Itu bagaimana dahsyatnya orang yang takut itu, efek imunitasnya itu jadi hancur, ya. Kemudian dia nggak punya benteng sama sekali, virus gampang masuk, hancur porak-poranda, dihajar di tubuhnya, ya. Takut, stres. Begitu dia ketahuan positif, stres, tapi dia masih pegang HP. Begitu dia pegang HP, dia buka FB-nya. Begitu buka FB-nya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal saudara kita di rumah sakit karena COVID-19. Saya kapan? Dia buka Instagram lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah meninggal saudara kita di COVID-19. Saya kapan? Tambah stres. Hah? Iya. Jadi makanya saya bilang yang kena itu udah gak usah bawa ke HP aja, kecuali ada basic dari keluarga atau siapa. Di grup keluarga juga begitu, munculnya berita COVID juga, stres, nggak siap. Jadi panjang deh. Habis ngomong kok sambil kesel begitu. Ya. Nah, kemudian ini fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ada 2 poin di situ. Pertama, ketika dikatakan wa ambataha nabatan hasana. Jadi Maryam itu, ya, ini idahnya gitu kan. Perumpamaan itu seperti tumbuhnya pohon tuh yang baik tuh. Nabatan hasan. Dan antum perlu pahami dalam kita mendidik anak itu sama seperti kita menyemai benih gitu, kemudian kita sirami. Ya, kita yakin gitu, kita sirami, kita yakin dia tumbuh. Walaupun nanti begitu kemudian antum melihat berapa hari antum sirami, kemudian baru yang pertama tumbuh. Ya, tapi antum tetap yakin bahwa benih yang lain sudah antum benih akan tetap tumbuh, tapi cuma waktunya saja. Anak kita juga begitu. Antum jangan pernah samakan, kalau punya 7 anak, 7-7-nya sama tumbuhnya, jangan pernah samakan seperti itu. Karena setiap anak punya ciri khas sendiri cara tumbuhnya.
Dan itu biizni rabbiha. Ya. Ya kan ketika Allah mengatakan ketika mengumpamakan tentang kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Tu'ti ukulaha ini biizni rabbiha. Jadi dia panennya itu gak kenal musim, tapi tadi biizni rabbiha. Ya. Jadi jangan pernah ketika kita sudah melakukan anak saya yang ini beda ya, kok ini beda, yang satu susah, ini kok gampang. Memang begitu. Memang begitu. Yang perlu itu sabarnya orang tua. Kenapa? Karena dengan cara itu Allah membersamai. Ayatnya jelas, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau antum mendidik anak kehilangan kesabaran, antum kehilangan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak. Itu problem. Itu problem. Ya ada anak yang cukup antum bilang sekali dia sudah beres, tapi ada anak yang berkali-kali berminggu-minggu antum bilang tapi gak beres-beres. Apakah dia tumbuh? Insya Allah dia tumbuh. Sebagaimana antum sirami tadi benih, bahwa dia tidak muncul tunasnya, berhari tidak muncul, tapi kemudian dia muncul, antum pun bahagia. Suatu saat antum akan bahagia melihat tumbuhnya dia. Insya Allah. Asal tadi yang antum cari adalah biizni rabbiha. Gimana caranya supaya proses yang kita lakukan itu membuat Allah bahagia dengan kita, membuat kemudian Allah memandang kita dengan cinta. Kan itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya supaya Allah memandang kita dengan cinta dengan semua proses yang sudah kita lakukan? Biizni rabbiha. Ya. Nah, baru kemudian wakafalah Zakaria. Jadi ada satu tahapan, satu waktu di mana antum perlu mencari seorang pendidik. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihkan Zakaria sebagai pendidik Maryam. Allah pilihkan Zakaria sebagai pendidiknya Maryam. Maka ketika kita kemudian berupaya untuk mendidik anak dan pada saat secara kapasitas kita tidak mampu lagi untuk mendidik anak dengan baik, kita harus cari orang yang bisa membantu kita untuk mendidik anak kita. Tapi secara kualitas orang ini seperti Zakaria. Yang kalau antum baca tentang Zakaria itu dahsyat ya, bagaimana akidah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak pernah lelah dalam berdoa. Baik, insyaallah itu saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, karena sesungguhnya jarak antara mulut saya dan telinga saya lebih dekat daripada antara jarak mulut saya dengan antum semua. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan pada Ustaz Kelvin Sasmita. Sebenarnya kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu luar biasa. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan daging semua, ya daging semua, jadi tinggal ditelan gitu ya. Nah, dan tentunya melazimkan ada pertanyaan gitu. Cuma nggak tahu ini gimana Pak? Terus ada pertanyaan nggak Mas? Waktunya gimana? Maghrib? Ya. Mungkin satu aja mungkin ya, satu pertanyaan dari ayah atau mungkin dari bunda. Dari ayah mungkin ada, atau dari bunda bisa ditulis atau mungkin langsung nggak apa sih? Dari bunda langsung boleh kalau mau. Dari ayah. Ini itu dari saya aja. Ini kadang-kadang kesadaran itu kesadaran sebagai seorang ayah, sebagai posisi ayah atau bunda ya, bahwa anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanah, dan di antara amanahnya adalah menjadikan mereka sebagai ahli ibadah, sebagai seorang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu hilang atau mungkin tiba-tiba kita dari itu sehingga semangat untuk bersama itu akhirnya pudar. Nah, gimana sesuai dengan tema kali ini, bagaimana kita itu bisa istiqomah dalam membersamai untuk benar-benar
eh, apa istiqomah dalam memegang visi tadi, agar anak kita apapun kualitasnya, apapun masa depannya, yang jelas mereka menjadi orang yang mengabdi. Jadi memang eh, jadi kalau bicara tentang takwa kan mustaqim ya. Jadi itu satu hal yang sebenarnya sebuah keniscayaan yang memang kita harus lakukan, karena kita nggak cuma eh, bisa mengatakan takwa tapi tidak ada upaya untuk bisa membuat dia menjadi istimrar, ya, berkelanjutan terus menerus atau dawam gitu ya. Kita tidak ada upaya itu, maka kita harus mengupayakan ya, sampai untuk supaya kokoh takwanya kita itu kan secara default kan kita dibuat setiap Jumat tuh para laki-laki, para ayah itu duduk di hari Jumat cuma untuk dengerin pesan takwa setiap Jumat tuh ya. Menyampaikan pesan takwa itu bagian dari rukun dan khutbah ya. Jadi itu dibuat format defaultnya begitu. Problemnya adalah bahwa kita ini belum terstruktur ya. Jadi untuk mengembalikan ke default takwa itu juga masjid-masjid segala macam itu belum ada kurikulum yang terstruktur ya. Dimana sehingga seorang laki-laki itu di seluruh negeri misalnya itu dia akan mendapatkan satu materi ya menuju takwa itu secara terstruktur itu belum ada. Mungkin kalau antum ada masjid yang antum bertanggung jawab di situ, antum bisa buat format itu ya. Suatu masjid nggak perlu ustadz banyak-banyak ya, ustadz 2 atau 3 atau 4 gitu, cukup itu saja. Nanti bahas satu tema apa gitu ya, setiap Jumat nyambung sampai selesai, nyambung sampai selesai. Jadi orang dapat tuh poinnya ya. Ya kita itu masih begitu ya, tidak terstruktur. Di semua masjid dia sudah berdapatnya aja, suka-sukanya khotib aja nyampaikan gitu, sehingga kadang-kadang nggak nyambung antara materi Jumat yang lalu ya dengan Jumat ini, Jumat berikutnya. Nah itu satu, sehingga memang artinya penting sekali mekanisme buat kita untuk menjaga ketakwaan itu adalah ilmu, mengilmui itu penting. Sehingga khususnya kita para laki-laki, para ayah itu harus ada seminggu itu harus ada di mana kita itu bisa naik tuh kita secara keilmuan ya. Karena nanti ketika keilmuan itu naik, ilmu itu akan memanggil amal, ya. Jadi beramal pun dia nggak serampangan gitu ya. Beramal pun dia nggak serampangan. Nah, begitu dia ada ilmu itu akan memanggil amal ya. Kalau itu dilakukan secara terstruktur, maka nanti cara dia beramal juga dia punya tahapannya ya. Jadi ilmu itu ada abjadiyahnya, ada urutannya. Nanti beramal, cara dia beramal juga nanti pelan-pelan naiknya itu ya. Itu enggak apa ya, enggak tiba-tiba gitu. Karena kok kenaikan amal itu bentuknya tiba-tiba, dia akan bisa gampang jatuh juga secara tiba-tiba ya. Jadi ada orang yang semangat sekali dan naik cepat gitu, saking semangatnya dia hijrah, kemudian nggak lama ini jatuh juga secara tiba-tiba ya. Itu saya lihat langsung bagaimana ada orang yang ketika dia memaham hijrah macam dia arah jenggot kenceng ngomongnya semua, wah luar biasa, bertahan 3 tahun terus kemudian sampai dia terpuruk, ketemu sama teman yang masalah bisnisnya, kemudian kalau mau meeting bisnisnya di kafe, kemudian sampai akhirnya terlibat narkoba. Terus bilang sampai begitu. Jadi semuanya harus dilakukan itu bertahap ya. Itu cara mengilmui ya, ya.
PR lagi buat saya minta maaf ya. Jadi antum harus punya kesadaran itu semua para ayah. Yang kedua itu selalu berkumpul dengan orang soleh ya, berkumpul dengan orang soleh ya. Antum kan akan berbeda, misalnya antum ngobrol dengan teman-teman sekantor yang teman-teman sekerja lah, itu beda ya ketika kemudian ngobrol juga dengan orang-orang tua tetap gitu. Itu beda, makanya perlu itu kebersamaan di OTS itu perlu. Ada azan. Oke. Baik, nah, tutup sedikit. Jadi memang ilmu itu kita perlu kumpul dengan orang-orang tadi, orang-orang baik, orang-orang soleh, gitu. Atau orang-orang yang berjuang untuk jadi soleh. Karena hanya dengan cara itu kemudian kita bisa untuk istiqomah. Ya, karena kita akan bisa menjadi cermin satu sama lain. Jadi kalau misalnya saya kemudian bersama misalnya 20 orang antum, maka itu artinya saya punya cermin 20 ya. Jadi yang harus saya cari adalah 20 dari 20 orang itu kebaikannya apa saja ya. Itu sementara antum semua bisa mengambil atau bisa melihat dari saya
cerminan baik apa yang bisa antum ambil dari saya. Karena kalau urusan negatif mah, hal yang negatif ya itu mah gampang banget nyarinya, udah gampang nyarinya. Terus antum apa gak ada manfaat buat antum gitu. Hal yang negatifnya kalau antum cari itu udah dapat tuh banyak, antum cari satu orang negatifnya apa saja banyak, sekumpulan hal negatif dan gak ada manfaat buat antum. Tapi kalau antum dapat hal positif di antara sahabat, maka banyak manfaat buat antum. Itu semangat, cara sahabat bersemangat untuk mengambil positif gitu. Sampai penutup ya, saya pikir dua hal ini kalau antum terapkan sudah sangat luar biasa. Orang seperti Abdullah bin Amr bin As misalnya. Abdullah bin Amr bin As itu kan sosok yang penasaran ketika Rasul menyebutkan bahwa sebentar lagi ada ahli surga yang masuk, yang datang pakai janggut yang masih basah gitu, bekas wudhu, kemudian sendal di tangan kiri, dia masuk. Besoknya orang itu disebut lagi sama Rasul, ahli surga. Besok sampai 3 kali. Maka dia penasaran hal baik apa sih yang dimiliki oleh dia sampai ya dia disebut ahli surga. Sampai dia berusaha nginep 3 malam di rumah orang itu untuk mengetahui apa. Artinya kalau kita melihat sisi kelebihan pada diri saudara kita, lihat kelebihan itu dan cari tahu rahasianya apa gitu. Ya. Jadi kelebihan kebaikan dalam diri dia istiqomah sekali melakukan itu, lihat itu apa gitu. Gimana caranya dia bisa seperti itu ya. Itu fungsinya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh lah, berjuang jadi soleh, orang berjuang sama jadi soleh. Kalau bilang berkumpul dengan orang soleh kesannya gimana gitu kan, ada soleh gitu ya. Mungkin itu saja ya. Sebagai pengantar saja. Ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah poinnya adalah bagaimana agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, teruslah menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bagaimana kita bersemangat, karena kesadaran itu tidak mungkin lahir kecuali dengan izin Allah melalui ilmu yang Allah berikan pada kita. Orang yang paham, orang yang tahu tentang kewajiban, tentang amanah, bahwa ini adalah anak adalah amanah, insya Allah dia akan hadir kesadaran. Yang kedua, ya berkenaan dengan ilmu ini mengingatkan juga para ayah dan bunda. Alhamdulillah di tempat ini insya Allah setiap hari Selasa ya, insya Allah di waktu pagi ada kajian bunda dan di waktu malam ada kajian ayah. Alhamdulillah tiap pekan ya. Ya, di samping juga kajian parenting bulanan. Yang kedua adalah senantiasa bersamai orang-orang soleh. Kalau berat menyebut orang soleh ya, orang-orang yang sama-sama ingin menuju soleh. Ya. Tapi katanya yuk bareng saya orang soleh. Ya. Saya orang yang ingin berusaha jadi orang soleh, yang penting juga. Tentu ya masih terlalu banyak sekali sebenarnya apa yang harusnya beliau bagikan, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan apa yang kita dambakan untuk anak-anak soleh yang gemilang di usia beliau. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan pada Ustadzuna, ayah guru kita dan eyang kita Ustadz Elvin Sasmina Eskom Hafidhullah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau tidak kapok ke Kota Kediri, Kota Paris. Tapi kalau pengen agar beliau sering-sering, mohon dibantu ya hajat beliau gitu ya. Karena sampai sekarang belum ada yang cocok gitu ya. Barangkali ada yang bisa mencarikan yang cocok dengan, insya Allah beliau akan lebih sering ke Kediri. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya kemulakan pada ayah bunda atas kehadirannya di Kota ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, sholatnya di masjid sebelah ya. Kita sholat masih kecil. Nanti sholat di situ saja. Jalan bareng-bareng ya. Masjidnya nggak anu tuh, nggak anti